Vicky MVP. Kali ini membahas tentang memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah pencarian seumur hidup saya. Saya senang mencari pola perilaku yang khas serta penyebab umum dari perilaku dan pemikiran yang tidak biasa dan merusak. Mengapa manusia melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri? Mengapa manusia melakukan bunuh diri padahal hal itu bertentangan dengan perjuangan kita untuk bertahan hidup? Apakah kita cocok dengan struktur dunia yang ada saat ini, di mana hanya ada sedikit kohesi dan nampaknya banyak orang yang tidak melakukan apa-apa? Begitu banyak pertanyaan. Saya akan membuat daftar tentang apa yang telah saya pelajari dengan mengungkap keadaan emosi batin banyak klien. 1. Penyangkalan tersebar luas. Kita semua telah belajar cara untuk membodohi diri sendiri dan membenarkan perilaku kita sendiri. Saya telah menyaksikan laki-laki yang menganiaya istri mereka secara fisik, bercerita kepada saya tentang bagaimana mereka tidak dapat memahami laki-laki yang berselingkuh. Menarik untuk melihat bagaimana seorang pria dapat membenarkan kekerasan fisik namun menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang mengerikan. Saya juga pernah menyaksikan orang-orang menceritakan kisah-kisah yang sangat jauh dari kenyataan namun mereka melakukannya untuk menghadapi kenyataan. Sayangnya, penolakan tidak menyelesaikan masalah. Kita tidak dapat menyelesaikan sesuatu jika kita tidak mengakui keberadaannya. 2. Ketakutan bersifat universal. Kita semua takut akan sesuatu. Ini bisa berupa ketakutan yang tidak masuk akal seperti fobia laba-laba atau bisa juga ketakutan sendirian. Ketakutan melumpuhkan kita dan mendorong peluang yang terbuang sia-sia. Seringkali, ketakutan tersebut lebih buruk daripada kejadian yang terjadi, namun bagi mereka yang menyerah pada ketakutan yang dibayangkan, pertempuran telah dimenangkan dan ketakutan tersebut tetap ada. 3. Kita semua menginginkan ketenangan pikiran. Kita semua menginginkan ketenangan pikiran tetapi tidak tahu bagaimana menemukannya. Kunci menuju ketenangan pikiran adalah dengan memusatkan diri, menghilangkan kebisingan dari dunia seperti berita, malapetaka, dan kesuraman, tidak membandingkan dengan orang lain, dan menemukan jalan Anda sendiri. Apa yang ingin Anda capai selama berada di bumi? Apa yang penting bagi Anda dan apakah Anda punya waktu untuk mengurus hal yang penting bagi Anda? Ketika kita melemahkan fokus kita dengan membiarkan terlalu banyak pengaruh dari luar, kita kehilangan arah dan kesempatan untuk mendapatkan ketenangan pikiran. 4. Kebanyakan dari kita merasa disalahpahami. Pernahkah Anda merasa seperti berada di luar dan melihat ke dalam? Jika ya, Anda termasuk di antara banyak orang. Banyak dari kita mengalami saat-saat ketika kita merasa sendirian dan disalahpahami. Kita merasa bahwa kita berbeda dengan miliaran orang lain di planet ini. Kita dipisahkan. Sebenarnya kita tidak pernah sendirian, pasti akan ada seseorang di suatu tempat yang merasakan hal yang sama seperti Anda. Orang lain memberi Anda lebih dari yang Anda kira. Ada pemahaman universal mendasar yang membuat kita semua tetap terhubung. 5. Orang tua kita mempengaruhi kita sepanjang hidup kita. Orang tua mempunyai andil besar dalam kesuksesan kehidupan kita kelak. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai kendali atas hidup kita sebagai orang dewasa. Namun memahami bagaimana pola asuh kita dapat membantu atau menghambat kita sangatlah penting dalam bergerak maju dan mendapatkan hasil maksimal dari hidup kita. Banyak orang tua tidak menyadari dampak besar yang mereka timbulkan terhadap anak-anak mereka, secara spiritual, mental, dan emosional. 6. Banyak yang kurang percaya diri. Jika kita semua lebih percaya pada diri sendiri, dunia ini akan bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Kita akan mengambil peluang terlepas dari keraguan diri, kita akan hidup di luar zona nyaman kita secara teratur dan akan memperjuangkan diri kita sendiri lebih dari yang kita lakukan sekarang. Kepercayaan diri berkurang ketika kita membandingkan diri kita secara buruk dengan orang lain, percaya bahwa orang lain lebih tahu, lebih baik, atau bisa berbuat lebih baik. Sekian dan terima kasih, kita akan menjumpai lagi di lain waktu.